Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Yoja Ariwani, mahasiswa Politeknik Negeri Malang, kelas 2DD3 Teknik Kimia. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa bab 3 dengan judul modul penentuan fungsi hantar sistem pengendali dengan menggunakan peralatan pengendali suhu. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi, dari data hasil pengamatan yang sudah ditemukan, di sini terdapat persen PO1 yaitu 10% dan persen PO2 yaitu 50%. Kemudian, di sini ada persen PV1 yaitu 36,9% yang didapatkan dari input. Kemudian ada persen PV2 yaitu 44% yang didapatkan dari output. Kemudian ada juga delta persen PO yaitu 40. Nah, 40 ini didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1, di mana 50% dikurangi 10%. Dan ini ada juga delta persen PV yaitu 7,1 yang didapat dari persen PV2 dikurangi persen PV1, di mana 44 dikurangi 36,9. Kemudian dari data tersebut kita bisa membuat grafik. Untuk grafik yang pertama di sini itu ada grafik A1 yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita buat grafiknya terlebih dahulu berdasarkan data yang sudah ada tadi yang ada di atas. Langkah kedua yaitu kita buat garis pertama yang diluruskan dari persen PV1 yaitu 36,9. Jadi ini garisnya. Langkah ketiga kita membuat garis kedua yang diluruskan oleh persen PV2 yaitu 44 dan garisnya adalah ini. Langkah keempat yaitu kita menentukan titik potong dengan menarik garis singgungnya yang ada di bawah ini, kita tarik ke sini. Dan ditemukan titik potongnya itu ada di sini. Langkah kelima, kita menentukan berapa taunya. Caranya itu adalah dengan menarik garis dari titik potong ini tadi, kita tarik ke bawah menuju sumbu X. Kemudian bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris dan itu adalah hasil dari taunya. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan nilai KP, tau dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 1. Jadi ini kita cari KP-nya. KP itu rumusnya adalah delta CS dibagi delta persen PO. Delta CS ini tadi rumusnya persen PV2 dikurangi persen PV1 yang hasilnya adalah 7,1. Sedangkan delta persen PO itu persen PO2 dikurangi persen PO1. Jadi 7,1 dibagi dengan 40 hasilnya 0,1775. Sedangkan untuk nilai taunya ini tadi sudah kita ukur dengan menggunakan penggaris, hasilnya yaitu 12. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan A3, yaitu tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Rumusnya yaitu GS sama dengan KP dibagi tau S plus 1, dimana KP ini tadi 0,1775 dibagi dengan 12 ditambah 1, sehingga hasilnya yaitu 0,013658.
Untuk grafik B1 adalah grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Langkah awalnya itu sama dalam pembuatan yang metode 1 tadi. Jadi kita bikin grafiknya dulu, kemudian kita tentukan garis persen PV1 dan juga persen PV2 dan juga garis singgungnya. Setelah itu, yang membedakan adalah untuk metode 2 ini, kita menentukan nilai taunya itu dari perhitungan persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah 41,38 yang letaknya itu ada di sini. Kemudian kita tarik garis ke kanan menuju grafik ini. Setelah ketemu titik potongnya, kita tarik garis ke bawah menuju sumbu X. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa sih taunya. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan B2. Tentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 2. Yang pertama di sini kita menghitung dulu nilai KP-nya. Jadi nilai KP ini adalah delta CS dibagi dengan delta persen PO, di mana 7,1 dibagi 40 hasilnya adalah 0,1775. Setelah itu kita tentukan tadi titik potongnya. Rumusnya adalah persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Untuk persen PV1-nya ini adalah 36,9 ditambah 0,632 dikali 7,1 dan hasilnya adalah 41,3872. Dari titik potong ini baru kita bisa menentukan nilai taunya. Nilai tau ada di sini. Setelah diukur dengan menggunakan penggaris, hasilnya adalah 7. Kemudian pertanyaan B3, tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Rumus dari fungsi transfer ini adalah GS sama dengan KP dibagi dalam kurung tau S plus 1. Jadi 0,1775 dibagi dengan dalam kurung 7 plus 1. Hasilnya adalah 0,0221875. Kemudian bisa kita lanjutkan ke C1, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Nah, metode 3 ini itu melanjutkan metode 2. Jadi kan tadi sudah ada titik potong yang menggunakan 0,632 delta CS. Untuk yang metode 3 ini, kita mencari T1, itu rumusnya dengan persen PV1 ditambah 0,283 delta CS. Kemudian setelah dihitung, hasilnya adalah 38,9 dan diukur dengan penggaris yang ada, dan ternyata garisnya itu ada di sini. Jadi garis yang putus-putus berwarna merah ini merupakan T1. Selanjutnya kita bisa ke pertanyaan C2, yaitu tentukan nilai KP, tau, dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 3. Yang pertama itu kita cari nilai KP-nya dulu. Nilai KP ini rumusnya delta CS dibagi dengan delta persen PO, yaitu 7,1 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,1775. Kemudian tadi kan T1-nya itu kita hitung dengan rumus persen PV1 ditambah 0,283 delta CS, hasilnya adalah 38,9093. Dan untuk T2-nya itu persen PV2 plus
0,632 delta CS hasilnya adalah 41,3872. Untuk metode 3 ini, dalam mencari tau, rumusnya adalah 3/2 dikali dengan T2 min T1. Jadi 3/2 dikali 41,38 dikurangi 38,9 yang hasilnya adalah 3,71685. Untuk T0-nya yaitu T2 dikurangi tau. Jadi T2 ini tadi 41,3872 dikurangi dengan 3,71685. Hasilnya adalah 37,67. Dan pertanyaan terakhir adalah tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin C2. Rumusnya masih sama, yaitu GS sama dengan KP dibagi TOS ditambah 1. Jadi 0,1775 dibagi 3,71685. Hasilnya adalah 0,0376. Jadi itu tadi penjelasan LKM bab 3 dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih.